wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video mengenai pendidikan anak berkebutuhan khusus. Di sini saya sudah menyediakan mind mapping tentang materi pendidikan anak berkebutuhan khusus. Pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu pendidikan anak berkebutuhan khusus. Pasal 32 ayat 1 UU nomor 20 tahun 2003 memberikan batasan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti suatu proses pembelajaran karena adanya kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Di sini materi yang pertama saya bawakan yaitu bentuk pelayanan penyelenggaraan pendidikan inklusi. Inklusi merupakan suatu strategi untuk mempromosikan pendidikan universal yang efektif karena dapat menciptakan sekolah yang responsif terhadap keberagamaan karakteristik dan kebutuhan siswa atau anak. Dan adapun manfaat dari bentuk pelayanan penyelenggaraan pendidikan inklusi ini. Yang pertama, munculnya sikap empati pada siswa dan saling menghargai. Dan yang kedua, memiliki pemahaman yang baik terhadap perbedaan dan keberagamaan. Dan adapun pendidikan inklusi berdasarkan objeknya yaitu yang pertama inklusi tunanetra, dan yang kedua inklusi tunarungu, dan yang ketiga inklusi tunadaksa. Dan yang kedua materinya yaitu model bimbingan dan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Bentuk layanan pendidikan terpadu atau integrasi adalah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama-sama dengan anak yang normal dan belajar dengan anak normal satu atap. Adapun model bimbingan dan pendidikan anak berkebutuhan khusus yaitu bentuk layanan pendidikan segresi adalah sistem pendidikan yang terpisah dari sistem pendidikan normal. Dan yang kedua, bentuk layanan integrasi adalah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama dengan anak normal. Dan yang ketiga, pendidikan inklusif, suatu sistem yang menyediakan kebutuhan untuk siswa. Dan materi yang ketiga yaitu model pelayanan dan pendidikan anak tunanetra dan tunarungu. Di sini tunarungu adalah anak yang mengalami kehilangan kemampuan mendengar, baik itu sebagian atau seluruhnya. Dan tunanetra adalah rusak penglihatan, belum tentu mengalami kebutaan secara total. Kebutuhan anak tunarungu di sini yaitu kebutuhan akan aktivitas, kebebasan, kesehatan, dan berekspresi. Solusi anak tunarungu di sini yaitu kita harus menyekolahkan sekolah inklusi karena sesuai dengan kebutuhan yang dia dapat dan dapat dilayani secara optimal. Dan penyesuaian tunanetra yaitu keterampilan orientasi dan mobilitas berpengaruh terhadap perkembangan tunanetra. Dan yang keempat yaitu model pelayanan dan pendidikan anak ADHD, ASD, dan tunalaras. Anak ADHD adalah gangguan mental anak yang menyebabkan anak sulit memusatkan perhatian serta memiliki perilaku yang hiperaktif. Dan yang kedua, ASD adalah gangguan interaksi sosial dan komunikasi. Serta tunalaras adalah hambatan dalam mengendalikan emosi. Adapun model layanan yang tepat bagi anak ADHD, ASD, dan tunalaras. Yang pertama itu model layanannya anak ADHD adalah sekolah inklusi. Dan yang kedua anak ASD yaitu kelas transisi, inklusi, terpadu, dan belajar di rumah. Dan anak
tunalaras yaitu sekolah SLB bersama dan lain-lainnya lagi. Terus di sini materi kelima yaitu model pelayanan dan pendidikan anak cerdas berbakat dan disleksia. ABK berhak menerima pendidikan yang diatur di dalam pasal 32 UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus. Model pelayanan di sini saya ambil 4. Yang pertama yaitu tunagrahita, yaitu ketidakmampuan yang ditandai dengan keterbatasan signifikan dalam fungsi intelektualnya. Dan yang kedua tunalaras yaitu anak yang mengalami gangguan atau hambatan emosi dan berkelainan tingkah laku. Dan yang ketiga yaitu anak tunarungu, yaitu adalah anak yang memiliki hambatan dalam pendengarannya. Dan yang keempat yaitu anak berbakat adalah anak yang mempunyai IQ 140 atau lebih di luar dengan kemampuan teman-temannya. Dan adapun strategi yang tepat untuk keempat pelayanan ABK yang tadi, yang pertama yaitu bagi anak yang tunagrahita itu model strateginya yaitu strategi kooperatif. Dan yang kedua anak tunalaras yaitu model tingkah laku. Dan yang ketiga anak tunarungu yaitu yang tepat strateginya yaitu strategi dedukatif. Dan yang terakhir anak berbakat yaitu strateginya pembelajaran yang diwarnai dengan kecepatan. Di sini materi yang terakhir yaitu materi yang ke-6, model pelayanan dan pendidikan anak, disgrafia dan diskalkulia. Di sini disgrafia adalah kesulitan khusus di mana anak-anak tidak bisa menuliskan atau mengekspresikannya ke dalam bentuk tulisan. Karena anak ini mereka tidak bisa menyusun kata dengan baik dan mengkoordinasikan motorik halusnya yaitu tangannya untuk menulis. Ciri-ciri anak disgrafia itu yang pertama terlalu lambat dalam menulis, dan yang kedua salah arah dalam penulisan, dan yang ketiga tulisannya terlalu miring, dan yang keempat itu jarak antar huruf tidak konsisten, dan yang kelima yang terakhir yaitu tulisannya sangat kotor atau tidak atau beleberan gitu. Dan diskalkulia itu adalah gangguan pada kemampuan kalkulasi secara matematis. Di sini kesulitan ini dapat ditinjau secara kuantitatif, terbagi menjadi bentuk kesulitan berhitung dan mengkulasi. Ciri-ciri anak diskalkulia yaitu yang pertama gangguan penghayatan tubuh, yang pertama tadi, dan yang kedua itu kesulitan dalam bahasa dan membaca, dan yang ketiga itu kesulitan mengenal dan memahami simbol, dan yang keempat performance IQ jauh lebih rendah daripada skor verbal IQ-nya. Dan yang kelima gangguan hubungan keruangan. Itulah tadi materi dari pendidikan anak berkebutuhan khusus. Itulah tadi materi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.